Saya rasa sebetulnya persoalan-persoalan perempuan dan laki-laki itu biasanya muncul pada saat pilkada atau pilpres, Pak Gita. Inilah Endgame. Bu, saya mau fast forward sedikit ke masa Ibu jadi Menteri Sosial, ya kan? Ya. Di 2014 ya Bu ya? Ya. Sampai 2018. Kalau dibandingkan antara pengalaman Ibu sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dibandingkan dengan masa Ibu sebagai Menteri Sosial, apa Bu? Plus minusnya atau yang lebih kena gitu, yang mana Bu? Tantangannya beda ya. Karena kalau di pemberdayaan perempuan waktu itu kita cerita gender equality. Siap. Wah, untuk bisa melafalkan gender itu nggak mudah, Pak. Kita jangan kebayang seperti gender. Di mana-mana gender. Setuju. Menteri pun gender. Nanti lembaga tinggi yang lain gender. Nanti ke daerah gubernur gender. Jadi betapa bahwa untuk mensosialisasikan terminologi gender itu bukan mudah waktu itu. Iya. Saya keliling ke berbagai kementerian, departemen. Saya izin, pokoknya Pak Menteri, Bu Menteri, kalau ada ya saya dengan senang hati. Kalau enggak, sudah, enggak apa-apa, saya tak keliling untuk membangun perspektif gender. Saya keliling ke Polda, kita mungkin dapat 19 Polda yang kemudian punya tempat bagaimana menyiapkan format layanan untuk perempuan dan anak. Jadi saat itu banyak sekali PR perempuan ini yang kemudian melaporkan ke kepolisian, baik itu Polsek, Polres maupun Polda. Kalau kasusnya perkosaan, kebayang nggak? Dia ditanya lagi, loh gimana ya waktu kamu diperkosa dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan kalau dia sudah pernah mengalami kekerasan, maka ini kekerasan yang kedua kalinya. Lalu komunikasilah saya waktu itu dengan Pak Kapolri dan bersyukur pertama diberi kesempatan untuk di Polda Metro, diberikan ruangan. Kita yang nyiapin komputernya, nyiapin sofa dan seterusnya. Ruangannya sangat homey, ruangannya ber-AC. Kemudian kita bikin One Stop Service Crisis Center. One Stop Service Crisis Center itu menurut saya keren sekali. Kita waktu itu berkesempatan diberi tempat di RSCM. Ini ada di Filipina, ini ada di beberapa negara yang pasca konflik, pasca perang, mereka menyiapkan ruangan bagaimana perempuan dan anak itu mendapatkan fasilitasi VIP ketika dia di rumah sakit. Jadi betul-betul One Stop Service Crisis Center itu tamu ini tidak melewati antrian. Di situ kemudian ada perwakilan dari kepolisian, perwakilan dari psikolog, kemudian perwakilan dari shelter. Kita punya shelter waktu itu. Ini menurut saya sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk bisa membangun posisi perempuan dan anak supaya tidak pada suasana traumatik. Itu kita sempat di 19 Mapolda, kalau tidak salah 162 Mapolres sudah sempat ada ruang di mana fasilitasi layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, keren. Posisinya masih membangun pondasi seperti itu. Nah, di Kementerian Sosial ini adalah PR besar kita bahwa kita belum memiliki backbone. Menurunkan kemiskinan itu dari asumsi sekian menjadi sekian, dari sekian menjadi sekian, apakah 5 tahun, apakah per tahun, ini backbone-nya apa gitu. Nah, saya kemudian diminta oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, Mbak Hof, ini kalau kemiskinan harus diturunkan sekian gitu, menurut RPJMN. Itu kira-kira kita tambah intervensinya atau ditambah penerimanya. Wah, saya bilang saya mohon izin Bapak, saya harus cari pakarnya. Ini dengan segala hormat dan mungkin mungkin tidak semua bisa nerima apa yang mau saya sampaikan. Saya cari orang siapa yang bisa membantu hitung-hitungan, kita nambah orang atau nambah nilai intervensinya. Datanglah saya ke banyak orang. Lalu salah satu pakar ini bilang,
Bu, yang bisa ngitung itu adalah Bank Dunia, tapi headquarternya. Waduh, saya kemudian Februari 2015 saya koordinasi dan saya dapat pro bono loh Pak Gita. Wow. Pro bono mereka datang. Untuk dilakukannya studi? Iya loh, mereka datang 10 sampai 14 orang sekali datang. Sekali datang rata-rata 10 sampai 14 hari. Orangnya 10 sampai 14 orang, harinya 10 sampai 14 hari. Saya ditanya, apa kebutuhan Ibu? Saya pertama butuh proses untuk bisa menghitung dengan kemiskinan sekian. Ini kan kita kalau ngitung garis kemiskinan kan masih $1 per day. Kalau Bank Dunia kan atau di bawah $2. Iya. Nah, makanya kemudian ada miskin, ada hampir miskin, ada rentan miskin, tambah lagi ada pura-pura miskin. Enggak lah, yang pura-pura ini ya juk aja. Dibantulah saya. Setelah itu kemudian pertemuan lagi, Ibu butuh apa? Saya butuh social registration. Bagaimana sebetulnya registrasi penduduk ini bisa dilakukan proaktif, bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Kalau real time ya memang tidak mudah karena masih manual waktu itu dan seterusnya. Dipanggilkan, jadi setiap datang sesuai dengan permintaan saya, terutama yang saya mau ini, saya mau ini. Nah sudah, ambillah itu pakar social registration dari Brasilia. Setelah itu kita ketemu 2 kali, berarti 1 bulan, 10-14 hari, 2 kali pertemuan selesai. Kemudian misalnya saya tanya lagi, masa orang kemudian seumur-umur ingin mendapatkan bansos? Pasti mereka juga tidak ingin. Maka saya minta format graduation. Saya minta graduation system ini seperti apa. Dipanggilkan pakar yang memahami bagaimana graduation system. Itu ada pakar dari Filipina. Jadi kita itu bukan hanya dari headquarternya World Bank, tapi bahwa dari negara-negara lain juga diundang sesuai dengan kebutuhan kita untuk melakukan pemetaan bahwa ini bansos, social protection, ini kan perlindungan sosial sebetulnya. Kalau tidak dilindungi dia bisa tenggelam gitu. Nah, pola social protection ini bagaimana bisa memandirikan warga penerimanya. Maka harus ada format graduation systemnya. Nah, berikutnya lagi, wah ini katanya di sana disunat, di sana disunat gitu. Wah ini sudah harus disiapkan format yang menurut saya bagaimana mereka yang nggak pernah kenal menabung, kemudian mereka mau bisa mengakses gitu, bisa mengakses lembaga perbankan. Nah akhirnya disitulah menggunakan e-wallet. Jadi untuk mengkonversi ke e-wallet, Masya Allah, yang nggak percaya itu ya banyak pengambil keputusan strategis. Saya tidak baik menyampaikan di sini. Pengambil keputusan strategis banyak yang tidak percaya bahwa kita bisa melakukan itu. Barulah kemudian ada Queen Maxima. Queen Maxima itu kan tim special envoy-nya Bank Dunia untuk melihat bagaimana sebetulnya pola yang sudah cashless. Jadi pola yang tidak menggunakan yang sudah cashless itu di mana? Saya diundang rapat di Kemenko. Tidak ada orang cerita PKH, program Keluarga Harapan kok bisa dilakukan secara cashless, e-wallet, itu sudah nggak ada cerita. Kira-kira kurang 2 hari, tim dari Queen Maxima minta untuk melihat ini. Kaget lagi. Wah, wetet langsung ya persiapan ya 1,5 hari lah. Karena beliau ke SMP Negeri 1 Bogor, maka kemudian yang ditinjau adalah tempat penyaluran PKH di Bogor, kota. Ya kaget, tempatnya juga gangnya kecil, warungnya kecil. Memang ini kan sambil pemberdayaan bantuan pangan non tunai. Jadi sebenarnya itu win-win profit betul. Baru kemudian kaget loh. Kok bisa ya gitu. Jadi yang komandan-komandan strategis itu nggak percaya, kok malah Queen Maxima yang mau lihat. Sudah, itu masih agak kurang dipercaya lagi. Padahal itu sudah 1,5 hari loh persiapannya. Tiba-tiba Miss Iris, kalau Pak Gita mungkin tidak kenal, Miss Iris, Miss Universe ini datanglah ke Indonesia.
beliau itu datang siang, yang mau dikunjungi hanya satu titik, yaitu pembayaran PKH. Beliau mau lihat bagaimana pembayaran social protection bagi masyarakat kurang mampu terus dilakukan secara cashless. Jadi Miss Iris ini juga yang dilihat itu karena waktunya juga mepet, kita cari di Jakarta Barat. Sudah tempat di mana tidak jauh dari acara Grand Final Putri Indonesia waktu itu. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kerja keras, saya mohon maaf, lembaga perbankan kita, Himbara kita sebetulnya kerja keras luar biasa. Banyak orang mungkin tidak tahu bagaimana yang biasa menggunakan pakaian sangat ya perbankan, bagaimana perfectnya sepatunya begitu, itu harus ke tempat yang baca-baca dan seterusnya. Sabtu Minggu itu pokoknya berkeringat lah itu. Mereka keliling itu dan jaringan-jaringan yang belum terkoneksi akhirnya kemudian bisa berseiring dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini cara kita untuk bisa menghentikan. Saya sebut menghentikan karena uang itu sebetulnya dari Menteri Keuangan langsung ke Himbara. Dari Himbara langsung ke account number. Jadi uang itu sudah tidak melewati Kementerian Sosial. Kalau misalnya ada yang tidak ambil dalam waktu 30 hari gitu, mereka mengembalikan ke rekening yang dititipkan di Kementerian Keuangan. Jadi sebetulnya transparansi itu kita coba bangun supaya orang yang sudah miskin ini jangan lagi kemudian ada yang memanfaatkan, kemudian dipotong dan seterusnya. Tidak berarti bahwa semua running well, pasti ada kerikil-kerikil yang kita masih harus terus berbenah, terutama adalah kalau hari ini orang ini betul dia miskin, tapi miskin berapa tahun lalu. Sekarang mungkin dia dapat warisan atau anaknya sudah jadi pegawai dan seterusnya, akhirnya dia sudah tidak miskin dan seterusnya. Makanya graduation system itu menjadi penting untuk memotivasi bahwa kita bisa mandiri, karena di tahun kelima sebelum mereka digraduasi itu kita memang sudah menawarkan kelompok usaha bersama, gitu. Jadi KUB ini akan menjadi pintu keluar untuk mereka bisa mandiri. Kira-kira begitu. Bu, saya mau tarik ini graduasi dan digitalisasi atau esensi digitalisasi pembayaran, khususnya untuk bantuan sosial. Ini mau saya tarik ke konteks COVID-19. Ini kalau kita lihat realisasi bansos. Dan teman-teman UMKM, ini mohon maaf, masih agak kurang kan. Nah itu kalau prakarsa-prakarsa digitalisasi pembayaran itu sudah dilakukan Ibu di tahun, anggaplah 2014, 15, 16, dan lain-lain. Itu kenapa sekarang tuh masih kurang maksimal kelihatannya, Bu? Ada pandangan nggak? Ya, jadi mungkin Jawa Timur sendiri yang fiber optik itu baru 62%. Siap. Fiber optik baru 62%. Kemudian kita Jumat kemarin tuh baru ngitung-ngitung. Kalau kita ingin membantu paket data di seluruh kabupaten, seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur 8.501, kita membutuhkan sekitar 102 miliar. Kenapa saya ingin kita exercise bantuan Pemprov untuk desa kota dalam bentuk paket data internet itu karena pertama kita menyiapkan klinik BUMDes dengan tutorial yang bisa diakses free. Pasti dia akan memasukkan beberapa password-password. Kalau dia pemula, tutorial pemula. Kalau dia berkembang, tutorial berkembang. Kalau dia maju, tutorial maju. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau setuju tidak setuju bahwa hari ini ya kita kemudian dipaksa oleh COVID ini masuk pada era digitalisasi. Siap. Maka kemudian proses untuk bisa membangun pelatihan, menurut saya ini efisiensi yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Orang tidak harus keluar dari rumah, kita tidak perlu menyiapkan katakanlah ruangan lah, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya. Pokoknya siapa BUMDes yang, ini kan kita punya sekitar 426 yang sudah mulai berkembang. Jadi yang pemula, kalau mau masuk pemula, ini tutorialnya. Kalau berkembang, ini tutorialnya. Kalau maju, ini tutorial. Jadi ini klinik BUMDes secara virtual.
Kita ikutkan inovasi top 99 di Kemenpan RB, lolos. Kemudian masuk lagi top 45, lolos lagi. Artinya menang ini. Kita ingin bahwa para pelaku pengelola BUMDes itu bisa mendapatkan tutorial secara gratis. Siap. Betapa ini mereduksi kos yang luar biasa. Ya. Lalu kita masuk sekarang di Perindak untuk UMKM. Untuk UMKM ini baru kita kembangkan 1 bulan terakhir. Jadi ada dashboard untuk sektor pangan, ada dashboard untuk sektor perdagangan. Jadi kita sebutnya dashboard dolan dan dashboard dahan. Ya. Ini kan memang harus disosialisasikan. Kalau misalnya di Jawa Timur ini data yang di saya 9.897, hampir 9,8 juta UMKM di Jawa Timur. 54% sebetulnya PDRB Jawa Timur ini disupport oleh UMKM. Ya. Nah, hampir 9,9 juta pelakunya. Lalu sekarang bagaimana di era digitalisasi ini, kalau Jack Ma bilang tahun 2030 semua perdagangan sudah 85% lah, itu akan berjalan secara online. Ya. Kalau seperti itu trennya, maka pelaku ultramikro pun itu sudah harus masuk pada area digitalisasi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa support mereka? Pertama, memang kita menyiapkan sistemnya dulu. Dashboard ini dengan beberapa keyword yang ada di dalamnya, mereka bisa masuk pada laman mana yang mereka ingin akses, karena banyak sekali fitur-fitur yang kita siapkan di dalamnya. Tetapi bahwa smartphone sekarang, berapa banyak yang punya smartphone, terutama ultramikro, termasuk adalah anak-anak sekolah. Berapa banyak yang punya smartphone. Lalu kita, kenapa sedang dieksersis untuk support ke kantor kelurahan dan desa, karena kalau dengan menggunakan akses kelurahan dan desa, anak-anak yang masih harus menggunakan daring, karena kita tanggal 18 Agustus ini sudah akan memulai tatap muka secara bertahap, uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap, tapi masih blended learning, jadi masih gabungan, mix antara tatap muka dan daring. Nah, kalau kita misalnya menyiapkan di balai desa atau balai kelurahan, UMKM bisa gabung, BUMDes bisa gabung, pendidikan bisa gabung. Lalu dalam waktu dekat, mereka juga bisa mengetahui visi misi kandidat pilkada. Ini kan sebetulnya 19 kabupaten kota di Jawa Timur ini akan pilkada serentak. Jadi mereka bisa tetap mengikuti itu, jadi pendewasaan politik, pendewasaan demokrasi bisa berjalan, pendidikan bisa tersupport, UMKM dan BUMDes juga bisa tersupport. Iya, Bu, ini pandemi ini kan cukup disruptif terhadap aktivitas ekonomi, sosial, budaya, belajar, dan lain-lain kan. Ini saya mau, ini di akhir diskusi kita nih, saya mau ngomong mengenai masa depan. Masa depan Jawa Timur, masa depan Indonesia. Tentunya saya mau tarik ke tahun 2045. Saya mau kembangkan atau konstruksikan ini dalam konteks peran wanita atau perempuan ke depan, dan apapun yang menurut Bu Kofifa itu relevan untuk Indonesia supaya bisa unggul ke depan. Gimana, Bu? Ya. Begini, ketika saya membuka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk SMA, SMK se-Jawa Timur secara virtual tentunya, tanggal 13 Juli yang lalu. Saya sampaikan kepada mereka, nih McKinsey memprediksi bahwa 2030 Indonesia itu masuk Big Seven. Siap. Nih, PricewaterhouseCoopers memprediksi Indonesia 2050 masuk Big Four. Siap. Nah, siapa yang akan mengisi? Kan yang akan mengisi ya yang sekarang ini para teenagers terutama. Mereka yang SMA, mereka yang SMK. Jadi kita sudah harus menyampaikan, dan bukan hanya itu, para guru pun seringkali saya pesan. Para guru sudah harus menyampaikan kepada para muridnya
bahwa 2030 McKinsey punya prediksi Indonesia Big Seven, bahwa PricewaterhouseCoopers 2050 ini Big Four. Siapa yang mengisi? Anak-anak ini, gitu. Nah, pada posisi seperti itu, perspektif ini sudah harus clear di mata para guru. Karena yang dalam koordinasi Pemprov adalah SMA-SMK, maka guru SMA-SMK sudah harus clear menyampaikan pesan ini kepada anak-anak. Nah, murid-muridnya pun sudah harus disiapkan bahwa kalian ini akan jadi pelaku utama di terutama 2050. Oleh karena itu, semangat mereka untuk bisa menatap masa depan yang sangat cerah bagi Indonesia di mata dunia, mereka juga harus terbangun semangatnya bahwa kebanggaan mereka dengan Indonesia harus diikuti dengan semangat kerja keras mereka. Jadi semangat dan membangun persepsi yang sama, saya rasa harus dilakukan oleh semua elemen. Nah, di dalamnya kalau semua elemen berarti ya semua suku, semua agama, semua bahasa, semua daerah, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Saya rasa sebetulnya persoalan-persoalan perempuan dan laki-laki itu biasanya muncul pada saat pilkada atau pilpres, Pak Gita. Di luar itu relatif lah. Iya. Terus kalau ini Bu, ada target nggak Bu? Ini kan kita selalu bicara mengenai kesenjangan kesejahteraan. Tapi saya kadang-kadang berpikir ini juga mengenai kesenjangan kesempatan. Ya kan? Gimana tuh Bu, untuk kita bisa merekonsiliasi antara dua hal tersebut? Ya, saya ambil yang kesenjangan antar wilayah. Jadi saat saya sama Mas Emil kampanye, kita memang sudah mengkampanye bagaimana pendekatan kewilayahan itu menjadi basis dari program kita untuk menata Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ya samalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bahkan Asia Pasifik. Coba Pak Gita, ada South-South Collaboration. South-South Collaboration itu kayak negara-negara selatan ini, negara-negara yang kurang berkemajuan. Jadi samalah itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kok kebetulan yang tertinggal ini bagian selatan. Jadi kita ingin membangun kesetaraan perlakuan, kesetaraan intervensi, meskipun itu tidak mudah, adalah antara Jawa Timur bagian utara dan Jawa Timur bagian selatan. Kemudian kalau problem Jawa Timur, kemiskinan perkotaan itu separuhnya kemiskinan pedesaan. Petanya sih detail lah ya kita, insya Allah. Jadi untuk bisa membangun berbasis kewilayahan, maka kita memang harus kembangkan wilayah selatan Jawa Timur. Nah, ini baru antara utara dan selatan. Nanti antara kota dan desa. Sekarang antara kesempatan. Nah, sebetulnya kalau sekarang sih ya, kalau saya ambil ASN. ASN ini kan sebetulnya sudah semua berbasis komputer. Jadi tidak bisa menurut saya tidak bisa di engineer karena dia tahu 5 menit setelah dia kerjakan, dia tahu dia punya skor berapa. Skor itu kemudian akan muncul di layarnya dia dan di layar besar, dan dia bisa membandingkan skor tertinggi pada saat satu batch-nya dia siapa. Itu relatif sudah transparansinya relatif terbangun. Nah, sekarang persoalannya adalah bukan unequality, jadi bukan ketidaksetaraan, tetapi bahwa informasi itu nyampe apa enggak gitu kepada sumber-sumber SDM yang memiliki kualifikasi luar biasa, misalnya kesempatan itu sampai apa tidak. Nah, saya rasa sebetulnya dengan proaktif semua lini. Jadi mungkin ada kepala daerah, ada Forkopimda, ada elemen-elemen strategis yang lain sama-sama menginformasikan. Jadi informasi itu bisa dilakukan lewat grup apa saja yang bisa memastikan bahwa pesan itu sampai, kesempatan ini bisa diakses oleh siapa saja. Terutama biasanya kadang yang telat mendapatkan informasi itu perempuan. Saya nggak tahu kenapa telat mendapatkan informasi. Padahal saya melihat bahwa sudah tren mungkin 20 tahun terakhir
banyak sekali kumlot itu lebih banyak perempuannya. Iya, Tapi dalam setuju. hal untuk akses Yang lebih rajin perempuan loh Bu di sekolah. ya. Laki itu kan lebih malas biasanya di sekolah dibanding yang perempuan. Cuma akses informasi ini Pak Gita, seringkali saya juga tidak tahu kenapa kemudian akses informasi ini seringkali agak terlambat gitu. Betul. Itu saja sih sebetulnya. Saya rasa kalau kita bisa membangun, kalau kami di Jawa Timur karena FO-nya, fiber optiknya baru 62%, memang ini yang harus terus dikembangkan, terutama kabupaten kota yang kita minta untuk memastikan supaya Jawa Timur ini kan rata-rata sudah 4G. Siap. Nah, tetapi bahwa ketika paket datanya kurang, ya. Iya, tinggal naik kelas saja ke 5G nanti. Ya. Bu, ini suatu kehormatan untuk saya bisa dengar pandangan Ibu, dan mudah-mudahan masyarakat luas bisa juga mendengar pandangan Ibu. Saya mungkin ingin mengakhiri tentunya dengan ucapan terima kasih, tapi dengan 2 pertanyaan, Bu. Dan dijawab aja secara singkat. Tapi ini saya desain pertanyaannya memang harus dijawab singkat. Apakah realistis di masa depan Indonesia dalam jangka pendek atau menengah itu kepresidenannya itu perempuan? Kita udah pernah punya presiden perempuan. Oke, ya. Bagus. Nah, yang kedua, tadi Ibu mengangkat cheerleader yang apa sih bilang bahwa tahun 2045 sampai 50 itu kita bakal nomor 4. Ibu setuju nggak kalau kita harus beraspirasi untuk jadi nomor 1 di tahun 2045? Pikiran itu harus terbangun oleh kita sendiri. Iya. Jadi dulu Gus Dur selalu pesan bahwa kita mesti melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Amin. Ya. Bu Khofifah, matur nuwun. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya. Kita tunggu loh, as soon as possible kata Pak Gita. Asap, pasti. Asap, beri penguatan kami di Jawa Timur, Pak Gita. Siap. Terima kasih loh Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah Ibu Khofifah, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang telah bercerita panjang lebar semenjak masa kecil sampai masa kuliah dan tentunya sampai masa depan Indonesia yang jaya di tahun 2045. Inilah Endgame.